Sejujurnya, bukan karena serial drama itu ratingnya tinggi, bahkan viral, akhirnya jadi latah ikutan nonton. Enggak, Wak, enggak. Alasannya lebih tepat karena film atau serial drama itu punya daya magnet tersendiri. Yang jelas ada value yang besar, kenapa sangat layak ditonton terlepas rating. Drakor ini udah aku tonton 1 atau 2 tahun yang lalu lah, tapi ternyata sampai sekarang hype-nya masih cukup tinggi. Mengingatkanku sama serial Amerika Gossip Girl, iya konsepnya serupa, tapi isi ceritanya berbeda. Ya udah, kecapnya kebanyakan ya. Ini dari review singkat Sky Castle. 현재까지 3대째 의사감을 이루셨는데 제발 유난 좀 떨지 마. Sekali lagi aku bukan fans drama Korea garis keras, tapi entah apa yang membuat begitu tertarik nonton drakor yang menggeser kesuksesan Goblin ini. Sky Castle mengisahkan kaum elit Korea antara 4 keluarga dengan satu masalah yang sama. Masalah yang cukup rempong buat mereka. Ambisi memasukkan anak-anaknya ke sekolah atau universitas bergengsi. Premisnya memang rada konyol, tapi relate lah. Khususnya nyindir yang terkaya dari yang paling kaya. Premisnya cukup relevan lah bagi siapa aja yang tinggal di Korea Selatan di zaman sekarang ini. Ya agak beda emang sih kalau disandingkan sama konsep makhluk bumi di negara plus 62 berflower. Ada poin plus dan minus dari drakor ini. Ku awali dari poin plusnya. Ekspektasiku gak begitu tinggi di awal. Kalau sebatas membahas kompetisi pendidikan anak, rasanya bakal cepat membosankan. Dan ternyata enggak. Drama yang kental, thriller and suspense, dark comedy berbaur menyajikan gelaran plot yang jos gandos. Tanpa memaksakan diri ngegeber ceritanya supaya cepat kelar dan langsung ke inti konfliknya. Meski eksekusi ini sedikit ngurangi poin, nanti bakal gue bahas lah poin minusnya. Masih soal premis dan plot, menghindari kisah romansa remaja di sekolah, Sky Castle menawarkan sudut cerita yang berbeda. Ambisi antara orang tua dan target pendidikan anak, yang sekali lagi mengeksekusinya dengan sangat baik. Kemudian, jajaran pemainnya yang seabrek-abrek gila, tapi dengan materi yang kaya dan kompleks. Masing-masing dengan karakter yang kuat. No matter kalian lebih cenderung demen dengan tokoh keluarga yang mana, semuanya sama bagusnya. Tapi kalau disuruh milih satu pemeran, kredit buat peran Han Seo Jin. Masuk ke poin minusnya, ini bisa berbeda dengan kalian, so jangan diambil hati kali. Sky Castle dengan cerita yang kaya harus diberikan 2 jempol. Sayangnya, aku sedikit bermasalah sama durasi, soalnya dipaksakan untuk menuntut drakor ini punya durasi lebih panjang dari seharusnya, yang padahal bisa lebih ringkas lagi. Ibarat pergi ke tempat tujuan yang cuma berjarak 10 menit, tapi memaksakan diri keliling cari jalan yang riweh, yang toh tujuannya tetap sama. Kemudian kurang demennya sama ending drakor satu ini. Yang namanya drama serial sah-sah aja sih kalau ninggalin lubang segede-gede gaban. Biar penonton yang nutupin lubang itu sendiri dengan imajinasi cerita mereka sendiri. Sky Castle memang tidak membuat hal demikian. Cuma yang bisa kusimpulkan, durasi yang cukup panjang, konflik cerita yang begitu pelik namun kaya, tapi agak terhianati dengan final chapternya. Kayak, oh gitu aja. Bukan klimaks yang meninggalkan kesan berarti. Pada akhirnya Sky Castle memang layak jadi primadona sampai sekarang. Mungkin berbeda halnya mereka yang cuma nonton 2 atau 3 episode pertamanya aja dan langsung kelar. Pasti pendapatnya bisa berbeda sendiri. Tontonlah sampai habis. Ya dengan catatan, waktu kosong kalian banyak. Dan simpulkanlah selayak apa drakor ini untuk ditonton. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk drakor Sky Castle. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.